Hai sobat penelusuran amatir. Halo semuanya, apa kabar? Jadi kali ini aku mau cerita tentang pengalaman mistis teman aku ya. Jadi sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa pencet tombol subscribe dan stay tune terus. Ini dia ceritanya. Jadi aku tuh punya teman gitu ya, temen sekolah gitu ya. Terus dia tuh pas kayak libur sekolah tuh dia pulang kampung ke kampungnya neneknya, kayak ke kampung halaman ibunya gitu ya. Jadi pulang kampung nengokin neneknya gitu. Neneknya di sana tuh tinggal sama adiknya ibu dia gitu. Terus di sana tuh posisinya tuh katanya temen aku tuh kayak desa pedesaan gitu ya, masih rumah sama kebun. Jadi tuh lebih padat kebun daripada rumah gitu. Jadi jarak antara kebun sama rumah itu agak-agak jauh gitu, nggak kayak berdempetan kayak di sini gitu ya. Terus temen aku tuh pulang kampung sama ibunya, sama ayahnya juga, sama adiknya gitu. Pas ke sana, jadi tuh dia berangkat itu pagi, naik 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 mobil pribadi orang tua dia. Terus pas ke sana nyampe, suasananya tuh katanya enak banget di sana itu. Itu pas dulu ya. Dulu waktu kecil itu katanya tuh enak suasananya gitu. Tapi sekarang kata temen aku tuh beda gitu, kayak zaman dulu sama zaman yang sekarang tuh beda. Jadi kata temen aku tuh gini, suasananya dulu tuh kayak enak adem gitu walaupun malam hari. Tapi sekarang tuh waktu malam hari tuh walaupun siang hari juga tuh agak-agak gimana ya, kayak agak horor gitu, terlalu sepi mungkin ya. Jadi ceritanya temen aku ini waktu sampai ke rumah nenek dia tuh di sebelah rumah nenek dia tuh ada sumur gitu, kayak sumur tua gitu ya, tapi kayak masih dipakai gitu sumurnya. Terus di situ tuh temen aku tuh ngeliat nenek-nenek di sumur situ. Terus si temen aku ini bilang ke neneknya, "Nek, itu siapa sih? Siapa?" Gitu. Neneknya bilang gitu. "Itu ada nenek-nenek di situ." "Mana? Nggak ada. Nenek-nenek mana sih? Nggak ada nenek-nenek." Bilang gitu. Kan jarak rumahnya kan agak jauh ya, kan nggak mungkin kalau ada nenek-nenek di situ. Kalau misalnya ada nenek di situ tuh pasti neneknya temen aku ini udah tahu gitu ya. Terus habis itu temen aku tuh masuk ke dalam, beberes, bersih-bersih, mandi, terus makan juga. Terus malamnya itu tuh mereka tuh di rumah neneknya itu ada kayak pameran gitu, kayak pasar tapi jual-jual macam-macam kayak barang-barang kampung gitu ya, ada kendi kayak gitu kan. Terus neneknya tuh mau ke pasar kan, kalau malam kan biasanya di sana tuh pasar juga buka ya. Terus akhirnya temennya temen aku ini ikut gitu. Terus pas ikut itu mereka jalan kaki karena lokasinya tuh nggak terlalu jauh sebetulnya. Kata neneknya sih nggak jauh gitu, deket kok gitu. Padahal tuh kata temen aku tuh lumayan jauh gitu. Terus jalannya tuh ngelewatin kebun-kebun warga gitu, kebunnya orang situ juga. Kan biasanya kalau di kampung kan ada rumah, terus pekarangan, kebun, terus rumah, terus kebun, kayak gitulah ya. Terus tuh jaraknya tuh agak lumayan jauh gitu dari rumah ke rumah yang satunya gitu. Pasti harus ngelewatin kebun, terus ada pohon pohon yang tinggi-tinggi tuh, pohon bambu. Terus pas lewat si temen aku ini ngelihat pocong ada di kebun situ.
ngeliat pocong tuh kayak diam gitu ya, wajahnya katanya tuh wajahnya itu kayak hitam, terus kayak apa ya, kayak ada merah-merahnya kayak bekas darah gitu loh. Katanya temen aku tuh ngeliat, terus dia kayak iya apaan sih, mungkin itu halusinasi, mungkin nggak sih. Terus dia tengok lagi tuh nggak ada pocongnya. Terus setelah itu sampailah di pasar tersebut, neneknya tuh belanja, terus ibunya temennya temen aku ini juga belanja juga gitu buat oleh-oleh gitu. Di situ tuh ibunya temen aku ini kayak belanja itu loh, kerupuk apa namanya, rengginang, belanja rengginang kayak gitu kan. Kalau di desa kan beli belinjo, kayak melinjo gitu, beli kerupuk kayak begituan di desa kan pasti banyak dan murah ya kalau di desa ya. Terus akhirnya pulangnya itu temennya temen aku sama adiknya ini tadi tuh ngelihat kuntilanak ada di pohon bambu gitu. Pas lewat itu kayak katanya tuh pas dia ngelewatin pohon tersebut, tiba-tiba tuh kayak bunyi pohon bambu gitu, bunyinya tuh kayak aneh gitu, kayak apa ya, dia tuh pas jalan tuh kayak tiba-tiba tuh kayak ada yang nyuruh nengok gitu, kayak ada yang kayak kepingin nengok ke samping gitu ya. Pas nengok ternyata tuh ada Kunti. Si adiknya temennya temen aku ini tuh teriak-teriak, nangis ketakutan gitu. Terus yang ibunya tuh gini, kenapa dek loh, kenapa kayak gitu. Dia cuma nangis ketakutan, nangis kejer gitu ya. Tuh akhirnya pas sampai rumah sama neneknya tuh kayak dibuatin minum yang kayak didoain gitu, kayak Al-Fatihah atau gimana gitu ya, nggak tahu soalnya orang zaman dulu kan. Terus dikasihkan ke adiknya, terus dibasuhkan ke mukanya, ke dada juga. Terus habis itu adiknya tuh tidur gitu. Pas tidur malamnya tuh dia kayak ngigau, kayak apa ya, kayak mungkin ngimpi, mungkin adiknya temennya temen aku ini mimpi. Terus adiknya teman aku ini kayak teriak-teriak, jangan, nggak mau ikut katanya tuh gitu. Terus dibangunin lah sama ibunya temennya temen aku ini, dek kenapa gitu. Tuh hanya tuh dia cerita malam itu tuh, dia cerita, aku kemarin itu malam-malam itu ngelihat cewek pakai baju putih, rambutnya panjang, terus ada di kebun bambu gitu, kayak apa, tangannya tuh melambe-lambe gitu mau. Terus tiba-tiba tuh makin lama tuh Kuntinya tuh mau mendekat ke aku gitu mah gitu. Katanya tuh Kuntinya tuh kayak lama-lama tuh kayak ngedeket ke adiknya temennya temen aku ini. Terus dia akhirnya teriak. Terus dia juga cerita kalau mimpi itu tadi tuh sosok Kunti itu tuh ada di dalam mimpi dia, ngajak gitu, main kesini yuk, kayak ngajaknya itu kalau bisa ngomong ya, pokoknya tuh di dalam mimpi kayak ngajak gitu, ngajak main, mau diajak pokoknya ke tempat itu tadi gitu. Terus akhirnya adiknya ini tuh minta pulang aja mah, nggak mau di sini, takut kayak gitu. Enggak apa-apa, enggak jangan takut, nggak apa-apa, itu nggak ganggu kok dek, mungkin adek ketakutan sampai ke bawah mimpi gitu. Terus habis itu tuh keesokan harinya tuh mereka mau ke rumah budenya, kayak saudaranya ibunya temennya teman aku ini. Terus yang teman aku ini tuh temennya teman aku ini, jadi bilangnya temen aku aja ya biar nggak bingung ceritanya gitu. Nah si temen aku ini tuh bilang, ma aku nggak ikut deh, aku mau ke rumahnya teman aku. Jadi si teman aku ini tuh punya teman masa kecil di kampung situ, jadi dia tuh mau main ke rumah temennya itu tadi gitu. Oh ya udah, nanti mama
nggak jadi, nanti mama kalau kamu nanti langsung aja ya ke pulangnya, jangan sore-sore gitu. Terus kuncinya mama bawa gitu. Oh iya ma. Terus akhirnya si teman aku ini tuh ke rumahnya temennya. Terus si orang tuanya ini tadi tuh itu ke rumahnya saudaranya itu, ke saudaranya. Terus itu temen aku ini pulangnya malam dari temennya situ gitu ya. Sama temennya tuh diajak ke rumahnya temennya yang lain, soalnya dulu tuh dia TK-nya sekolah TK itu ada di kampung situ. Jadi mereka tuh pulang agak malam gitu ya, pulangnya tuh kayak habis isya gitu lah. Temen aku ini tuh kiranya mamanya sama neneknya tadi udah pulang, soalnya kan lama kan mainnya. Terus akhirnya dia pulang, buka pintu, ternyata itu ada neneknya. Nek, mama mana gitu. Neneknya yang tadi tuh diem aja gitu. Nek, lapar nih nek, ada makanan apa? Kayak gitu. Terus neneknya tuh cuma ada lauk yang ada di piring tuh cuma dikasihin ke anaknya. Tapi terus pas mau makan, neneknya ini tadi tuh kayak jalan ke kamar. Terus yang mamanya ini tuh telepon, halo kak, kayak gitu. Halo mama di mana? Kayak gitu, bilang gitu. Mama lagi ada di rumah Bude. Nanti kamu kalau pulang langsung nyusul ke sini aja ya, mama soalnya belum pulang sama nenek. Hah? Nenek ada di situ? Terus temen aku tuh bilang gitu, iya nenek ada di sini. Loh, aku ini ada di rumah ma, ada di rumahnya nenek. Nenek tadi tuh ada, aku malah minta makan. Tadi tuh dikasih makan sama nenek. Enggak, orang nenek di sini. Hah, yang bener ma, iya nenek di sini. Jadi tuh rumahnya budenya, pokoknya saudaranya ibunya temen aku tuh nggak jauh dari situ gitu. Kalau jalan tuh harus ngelewatin kebun gitu. Jadi kalau jalan tuh harus ngelewatin kebun gitu ya. Terus akhirnya temen aku ini tanpa pikir panjang, lauknya tadi ditaruh, dia nggak jadi makan, dia cuma bawa HP. Akhirnya lari lah, soalnya tuh dia mikir gini, hah tadi nenek ada di rumah kan, kok mama telepon nenek ada di rumahnya Bude kayak gitu kan. Terus akhirnya dia lari nggak pakai sendal, rumahnya neneknya tuh kayak dibiarin, nggak ditutup, nggak dikunci. Akhirnya dia lari sekenceng-kencengnya, lari pun itu tadi tuh ketemu Kunti di pohon bambu itu tadi. Makin kejer dia lari sampai nggak pakai sendal, sampai dia tuh kayak nginjek batu, kakinya tuh sampai nginjek batu kan. Di situ kayak banyak batu kan, jalannya nggak terlalu aspal gitu kan. Nginjek batu sampai berdarah-darah gitu ya, tapi berdarahnya ya nggak yang parah sih, cuma berdarah gitu aja. Dia sambil lari ke rumah budenya, sampai di rumah budenya dia cerita. Terus akhirnya ya ampun, makanya kan tadi udah dibilangin, udah di WA sama mama kalau mama ada di rumahnya Bude belum pulang gitu, kamu nyusul aja ke sini. Tapi kamu nggak bales-bales gitu. Terus dia bilang baterai aku habis ma, terus HP aku juga mati gitu. Pas terakhir mamanya telepon kan, di rumahnya temennya itu kan pedesaan ya, jadi tuh nggak ada sinyal. Terus pas sampai rumah neneknya itu baterainya tuh kayak tinggal sedikit gitu. Jadi mamanya pas telepon tadi kayak bilang mama di rumah Bude gitu, tuh HP-nya langsung mati gitu loh. HP-nya tuh baterainya langsung habis, langsung mati semuanya. Terus akhirnya dia lari itulah. Terus akhirnya kakinya diobat sama neneknya sama budenya gitu.
Oke teman-teman, sekian ya cerita dari teman aku kali ini. Ini pengalaman mistis dari teman aku. Terima kasih banyak yang sudah mengikuti video aku, dan jangan lupa subscribe. Tunggu kita di next video ya. Bye bye.